Ketika hari kiamat, manusia seluruhnya akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dimintai pertanggungjawaban tentang amalannya ketika masih di dunia. Dari manusia pertama hingga manusia paling akhir, semuanya akan dikumpulkan dan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seorang pun yang akan luput dari hisab. Dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri, sebagaimana kami ciptakan pada mulanya. Dan kamu tinggalkan di belakangmu di dunia apa yang telah kami karuniakan kepadamu. Dan kami tiada melihat pesertamu pemberi syafaat yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu Tuhan di antara kamu. Sungguh telah terputuslah pertalian antara kamu dan telah lenyap daripada kamu apa yang dahulu kamu anggap sebagai sekutu Allah. Al-Quran, Surah Al-An'am ayat 94. Bahkan di antara mereka tidak ada saling mengenal antara yang satu dengan yang lainnya. Suami dengan istrinya, anak dengan orang tuanya, kerabat dekat atau kerabat jauh sekalipun tidak saling mengenal. Mereka sibuk mengurus amalannya masing-masing untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Al-Quran, Surah Abasa ayat 34 hingga 37. Akan tetapi ada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah, di mana tidak ada perlindungan lagi kecuali perlindungannya. Rasulullah SAW bersabda, 7 orang yang akan dilindungi Allah dalam naungannya, yaitu imam, pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah pada Allah, orang yang hatinya selalu terikat pada masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, dan berpisah karena Allah pula. Seorang lelaki yang dirayu oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan kecantikan, tetapi menolaknya seraya berkata, aku takut kepada Allah. Orang yang bersedekah sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh tangan kanannya, dan seorang yang berzikir kepada Allah sendirian lalu menitikkan air matanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apakah kita termasuk orang yang bosan dengan tausiah neraka dan surga? Apakah kita termasuk orang yang tidak memisahkan perintah Allah dengan alasan takut dijauhi oleh teman-teman? Ataukah kita termasuk orang yang memilih jalan tengah atas nama pluralisme, maka kita gamang memisahkan mana yang hak dan mana yang batil? Maka takutlah akan azab Allah, karena bisa jadi kiamat memang sudah dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Golongan pertama adalah seorang pemimpin yang mempunyai sifat adil. Setiap manusia yang lahir ke muka bumi dari pertama sampai terakhir terlahir sebagai pemimpin. Bagus atau tidaknya seorang pemimpin akan berimbas kepada apa yang dipimpinnya. Karena itu, menjadi pemimpin adalah amanah yang harus dilaksanakan dan dijalankan dengan baik. Karena kelak Allah akan meminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Di sebelah kanan Ar-Rahman Azza wa Jalla. Sedangkan kedua tangan Allah adalah kanan semua, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam hukum, adil dalam keluarga, dan adil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Pada zaman sekarang, semakin ramai orang berlomba-lomba mengejar jabatan, berebut kedudukan sehingga menjadikannya sebagai sebuah obsesi dalam hidupnya. Menurut mereka yang menganut paham atau prinsip ini, tidak lengkap rasanya selagi hayat dikandung badan kalau tidak pernah menjadi orang penting, dihormati, dan dihargai oleh masyarakat walaupun hanya satu kali. Maka tak heran menjadi kepala daerah seperti gubernur, bupati, wali kota, anggota legislatif menjadi incaran orang.
Belum lagi posisi direktur dan level manajer yang menjadi incaran dan obsesi tanpa pernah paham bahwa ada konsekuensi akhirat di dalamnya. Mulai dari kalangan politikus, purnawirawan, birokrat, saudagar, tokoh masyarakat, bahkan sampai artis, semuanya berebut mengejar jabatan tanpa mengetahui siapa sebenarnya mereka, bagaimana kemampuannya, dan layakkah mereka memegang jabatan tersebut. Karena menganggap jabatan adalah sebuah keistimewaan fasilitas, kewenangan tanpa batas. Padahal jabatan adalah tanggung jawab, pengorbanan, pelayanan, dan keteladanan yang dilihat dan dinilai oleh banyak orang. Al-Quran dan hadits sebagai pedoman hidup umat Islam sudah mengatur sejak awal bagaimana seharusnya kita memilih atau menjadi seorang pemimpin. Minimal ada dua hal hakikat seorang pemimpin. Pertama, kepemimpinan dalam pandangan Al-Quran bukan sekedar kontrak sosial antara sang pemimpin dengan masyarakatnya, tetapi merupakan ikatan perjanjian antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, amanat. Lalu Ibrahim melaksanakannya dengan baik. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan engkau pemimpin bagi manusia." Ibrahim bertanya, "Dan dari keturunanku juga dijadikan pemimpin?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Janji amanatku ini tidak berhak diperoleh orang zalim." Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 124. Lalu kedua, kepemimpinan adalah sebuah amanah Allah, bukan sesuatu yang diminta, dikejar, dan diperebutkan sebagaimana yang ramai dewasa ini. Semakin tinggi kekuasaan seseorang, hendaknya semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, bukan sebaliknya. Maka ketika sahabat Nabi Abu Dzar meminta suatu jabatan, Nabi bersabda, "Kamu lemah, dan ini adalah amanah, sekaligus dapat menjadi sebab kenistaan dan penyesalan di hari kemudian, bila disia-siakan." Hadis riwayat Muslim. Islam mengatur masalah yang berkaitan dengan pemimpin yang baik. Parameter yang dianut adalah beriman dan beramal soleh, lalu mempunyai niat bahwa menerima suatu tanggung jawab sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Karena suatu amalan tergantung kepada niatnya. Dan sejatinya, laki-laki memang ditakdirkan menjadi seorang pemimpin. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34 telah menjelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum Hawa. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri. Maksudnya tidak berlaku serong ataupun curang, serta memelihara rahasia dan harta suaminya ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, maksudnya Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli istrinya dengan baik. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34. Ayat ini menegaskan tentang kaum lelaki adalah pemimpin atas kaum wanita. Pemimpin juga tidak pernah meminta jabatan. Rasulullah SAW bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu, "Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta untuk menjadi pemimpin. Sesungguhnya jika kepemimpinan diberikan kepada kamu karena permintaan, maka kamu akan memikul tanggung jawab sendirian. Dan jika kepemimpinan itu diberikan kepada kamu bukan karena permintaan, maka kamu akan dibantu untuk menanggungnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 49. Golongan kedua adalah pemuda yang konsisten dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwa masa muda adalah masa yang rentan dengan pergaulan, tawuran, mabuk-mabukan seakan sudah menjadi tren dan biasa dilakukan para pemuda masa kini.
Inilah awal penyimpangan pemuda Islam. Pemuda yang jauh dari cinta Allah dan mengeksplorasi hidupnya dengan masuk dalam norma kebebasan mutlak. Maka pantas saja Rasulullah SAW menyebutkan seorang pemuda yang taat beribadah kepada Allah akan mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana tidak ada lagi lindungan kecuali perlindungannya. Karena dia mampu meninggalkan semua syahwat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan untuknya demi untuk beribadah secara istiqamah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Qayyim memberikan sebuah ciri-ciri khusus beberapa sifat pemuda yang dimaksud, yaitu seorang pemuda yang mempunyai rasa malu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya sebagian dari apa yang telah dikenal orang dari perkataan kenabian yang pertama ialah, bila engkau tidak malu berbuat dosa, maka berbuatlah sekehendak hatimu. Hadis riwayat Bukhari. Lalu pemuda yang senantiasa bersyukur dalam keadaan dan situasi apapun. Seorang pemuda yang mempunyai sifat penyabar, seorang pemuda yang mempunyai sifat siddiq atau jujur dalam kesehariannya, yang senantiasa berperilaku benar dalam kesehariannya, baik itu perkataan ataupun perbuatannya. Sebisa mungkin menjaga untuk tidak berkata dusta dan perbuatan yang akan merugikan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jika kamu khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Al-Quran, Surah Al-Anfal ayat 58. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Al-Quran, Surah An-Nur ayat 52. Sedangkan yang termasuk kepada golongan ketiga yang dijamin masuk surga adalah golongan pemuda yang hatinya selalu terikat oleh masjid. Imam Nawawi menjelaskan dalam kitabnya Syahrun Nawawi lil Muslim tentang sabda Rasulullah SAW, seseorang yang hatinya terikat kepada masjid, yaitu orang yang sangat mencintai masjid dan selalu melaksanakan sholat dengan cara berjamaah. Sedangkan dalam pengertian lain bahwa seorang pemuda yang selalu rutin dan rajin melaksanakan sholat berjamaah di masjid adalah termasuk orang yang akan mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan keempat adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka tidak bertemu dan tidak juga berpisah kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena hawa nafsu, bukan pula untuk tujuan duniawi saja, seperti perintah orang tua, menjaga harta keluarga, atau lainnya. Maka pantas saja kedua orang ini disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada salah satu golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Mereka berusaha saling mencintai dan hidup bersama, serta berpisahnya pun dasarnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan kelima adalah lelaki yang diajak oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu seorang lelaki itu berkata, "Aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maksudnya adalah seorang lelaki yang diminta oleh wanita yang mempunyai kedudukan strata sosial yang tinggi, harta yang melimpah, dan kecantikan yang luar biasa untuk berzina dengannya. Akan tetapi dia menolak permintaan dan ajakan tersebut karena takut akan siksaan Allah. Maka inilah tanda nyata akan cintanya kepada Allah daripada kecintaan kepada hawa nafsunya. Maka sangat pantas Rasulullah memasukkan orang tersebut kepada salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan jaminan dari Allah berupa perlindungannya di hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Al-Quran, Surah An-Naziat ayat 40. Apabila matanya tidak bisa dijaga, maka hatinya pun akan liar. Sebagaimana yang dialami Nabiullah Yusuf alaihissalam ketika istri seorang pembesar Mesir menggoda Yusuf secara terang-terangan.
Maka pantas saja Rasulullah SAW menjelaskan dalam salah satu hadisnya bahwa fitnah yang paling besar yang ada di dunia ini salah satunya adalah wanita. Sebagaimana sabdanya, tidak pernah kutinggalkan sepeninggalku godaan yang lebih besar bagi kaum lelaki daripada wanita. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Golongan keenam yang dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari akhir adalah orang yang bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Adapun maksudnya adalah dia senantiasa berusaha dengan semaksimal mungkin agar sedekah dan dermanya tidak diketahui oleh siapapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalimat tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya hanya sebuah ungkapan saja untuk menjaga keikhlasan dan tidak timbul ria. Karena itu disunahkan dalam setiap kali sedekah agar yang mempunyai harta menyerahkannya secara langsung kepada yang berhak menerimanya dan tidak melalui wakil dan perantara. Karena hal itu akan lebih menyembunyikan sedekahnya. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menganjurkan kaum muslimin untuk senantiasa memberikan sedekah. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 114. Para fuqaha sepakat bahwa hukum sedekah pada dasarnya adalah sunnah, berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa bila ditinggalkan. Di samping sunnah, ada kalanya hukum sedekah menjadi haram apabila dalam kasus seseorang yang bersedekah mengetahui pasti bahwa orang yang bakal menerima sedekah tersebut akan menggunakan hasil sedekahnya untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada kalanya juga hukum sedekah menjadi wajib apabila ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang sedang kelaparan hingga dapat mengancam kemaslahatan jiwanya, sementara dia mempunyai makanan yang lebih dari apa yang diperlukan saat itu. Hukum sedekah juga bisa menjadi wajib apabila seseorang bernazar atau berjanji apabila dalam hidupnya tercapai kesuksesan yang kemudian dia berjanji, saya akan bersedekah kepada anak yatim. Maka apabila tidak dipenuhi, maka ia harus membayar kifarat berupa saum selama 3 hari berturut-turut. Menurut para ulama, sedekah dalam arti at-tatawwu atau sunnah berbeda dengan zakat. Sedekah lebih utama diberikan secara diam-diam dibandingkan dengan secara terang-terangan. Sedekah juga lebih utama diberikan kepada kerabat dekat atau sanak saudara terdekat sebelum diberikan kepada orang lain. Kemudian, sedekah semestinya diberikan kepada orang yang betul-betul memerlukan dan mendambakan bantuan. Adapun mengenai barang yang akan diberikan atau disedekahkan, para ulama sepakat sebaiknya barang yang akan disedekahkan mesti benar-benar barang yang baik dan disukai oleh pemiliknya. Di mana hal ini sangat cocok dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Pahala sedekah akan lenyap bila si pemberi selalu menyebut-nyebut sedekah yang telah ia berikan atau menyakiti si penerima. Hal ini ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekah kamu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. Adapun hadis tadi yang menyatakan bahwa tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, bukan melarang seseorang untuk sedekah dengan terang-terangan. Bersedekah dengan cara terang-terangan ataupun dengan sembunyi-sembunyi, keduanya adalah hal yang mulia, selama tidak ada niat untuk ria di dalamnya. Bahkan bersedekah secara terang-terangan apabila dengan niat agar orang lain di sekitarnya mengikuti langkahnya untuk menuju ridha Allah, insya Allah pahala yang ia dapat akan lebih besar. Sebagaimana sebuah hadis sahih menjelaskan,
Barang siapa yang menunjukkan kepada satu kebajikan, maka baginya pahala sebagaimana orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan bagi orang yang benar-benar memurnikan niatnya hanya karena Allah, sejatinya tidak berbeda, baik dia sedekah sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Karena bagi dia tujuannya hanya satu, yaitu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan sholat, menafkahkan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 31. Sedangkan hikmah yang terakhir dengan menyembunyikan sedekah kepada fakir miskin adalah untuk menutupi aib saudara kita yang miskin, sehingga tidak tampak di kalangan manusia serta tidak diketahui kekurangan dirinya, tidak diketahui bahwa tangannya berada di bawah dan bahwa dia orang yang tidak mampu. Sehingga pantas saja Rasulullah SAW memuji orang yang sedekah dengan cara sembunyi-sembunyi, sekaligus memberitakan kabar gembira bahwa orang tersebut masuk kepada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam mahsyar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Al-Quran Surah Saba ayat 39. Golongan ketujuh yang akan mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat adalah seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesunyian sambil meneteskan air mata. Zikir bagi orang beriman ibarat nafas bagi makhluk hidup. Ketika seseorang tidak lepas dari zikir baik di waktu siang ataupun malam, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga meneteskan air mata adalah sesuatu hal yang sangat sulit. Kecuali bagi orang yang hatinya lunak oleh hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ciri orang beriman, yaitu ketika mendengar kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hatinya akan bergetar, dan jika mendengarkan Al-Quran, keimanannya akan bertambah. Zikir menurut pemahaman salafus soleh adalah segala perbuatan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa sholat, puasa, zakat, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, maupun membicarakan halal haram, memberikan nasihat, dan lain sebagainya. Sepanjang semua itu dilakukan dengan niat tulus hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu termasuk zikir. Berkata Sa'id bin Jubair, setiap orang yang beramal hanya karena Allah, maka orang tersebut pada hakikatnya sedang berzikir. Zikir bagi orang yang tidak bersuci menurut ijma ulama boleh dilakukan. Berzikir dengan lisan ataupun dengan hati bagi orang yang tidak bersuci, baik ketika sedang junub atau haid, boleh saja dilakukan. Kecuali khusus untuk membaca Al-Quran, maka para ulama berbeda pendapat. Sebagian membolehkan tanpa bersuci, sementara sebagian lain mengharuskan bersuci. Wallahu a'lam.